Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Saiful Rahma, mahasiswa Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang, akan menjelaskan tentang jaringan kerja, WKC, WKL, WMT, dan WMB, mata kuliah operasional riset dalam studi kasus pembuatan sutra. Sebelum masuk materi, kita lanjut ke penjelasan dulu untuk pengertian shooter terlebih dahulu. Shooter adalah sistem kabinet modular serbaguna yang dirancang untuk penyimpanan buku kosong maupun penisiku secara efisien, modern, dan rapi. Rak ini populer digunakan di ruang kerja karena memiliki desain knockdown yang dapat dibongkar pasang, serta mampu menahan berat yang cukup lumayan. Jadi shooter ini itu sudah banyak digunakan khususnya di perusahaan Denso maupun Toyota. Dan shooter ini juga sedang diterapkan di perusahaan saya bekerja. Adapun di slide selanjutnya ini adalah contoh gambar shooter kurang lebih kayak gini. Ya, dia merubah layout atau penyimpanan yang tadinya tidak rapi ya menjadi rapih khususnya. Kemudian lanjut dalam jaringan kerja, di sini ada kegiatannya ada 10 kegiatan dalam membuat shooter. Pertama itu ada merencanakan dengan waktu tunggunya itu 5 hari, kemudian mendesain 3 hari, memesan alat bahan 15 hari, mengukur logiform 1 hari, memotong logiform 2 hari, merakit logiform menjadi shooter 3 hari, menyesuaikan box dengan shooter itu 1 hari, finishing shooter 2 hari, memindahkan shooter ke lens 1 hari, dan menyimpan box shooter itu 1 hari. Lanjut ada gambar jaringan kerja. Setelah kita membuat ini tabel jaringan kerja, kita lanjut membuat gambar jaringan kerja, di mana di sini sudah ditulis dengan kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Kemudian ada kegiatan yang mendahulunya, ada A, kemudian B kegiatan mendahulunya A, kemudian C juga kegiatan mendahulunya A, kemudian D kegiatan mendahului C, dan seterusnya sampai J. Kemudian setelah kita sudah membuat gambar jaringan kerja, kita lanjut dalam mencari WKC atau waktu kerja paling cepat. Di sini ada contoh, kita jelaskan dulu contohnya. WKC dalam kegiatan 1 adalah 0. Maka untuk mencari WKC di kegiatan 2 yaitu WKC kegiatan 1 ditambah dengan waktu kegiatan. Contohnya di sini ya, di atas yang warna biru ini, kita lihat WKC 2 sama dengan 0 ditambah waktu kegiatan yaitu 10, maka hasilnya 10. Oleh karena itu, setelah kita sudah menemukan WKC 2, maka kita bisa menentukan WMC di kegiatan 1 menuju 2 dan WSC kegiatan 1 menuju 2, yaitu untuk hasilnya WMC 1 menuju 2 adalah 0 dan WSC 1 menuju 2 adalah 10. Kita terapkan dalam gambar jaringan kerja yang tadi sudah kita buat. Pertama itu kita ambil beberapa contoh, ada di A. Untuk WKC kegiatan satunya adalah 0, kemudian waktu kegiatannya adalah 5. Maka untuk WKC 2-nya itu adalah 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian untuk WMC dan WSC dan WSC-nya, yang pertama ada WMC itu ada di diagram kiri atau diagram sebelumnya yang terletak pada posisi kanan atas. Ini disebut WMC. Kemudian untuk yang di arah menuju atau di selanjutnya itu di
tetap di posisinya di atas sebelah kanan itu adalah WSC. Kemudian kita lanjut ke C, langsung ke C. Untuk menentukan WKC seperti yang kita sudah buat tadi, WKC di kegiatan 2 ini atau di kegiatan 2 ini adalah kegiatan ya. WKC di kegiatan 2 itu 5 ditambah 15, maka WKC kegiatan 4-nya itu adalah 20. Ini kenapa 4? Karena kegiatan 3-nya ada di atas. Dan selanjutnya. Dan seterusnya kita buat seperti itu sampai akhir atau sampai di kode kegiatan J. Setelah kita membuat diagramnya, kita masukkan dalam tabel waktu kejadian paling cepat atau WKC. Setelah kita hitung dari A sampai J, itu kita mendapatkan waktu kegiatan paling cepat WMC dan WSC seperti pada tabel tersebut. Kemudian setelah kita menentukan WKC, kita menentukan WKL. Untuk caranya itu sama seperti sebelumnya. Cuman ada perbedaan. Untuk WKL ini itu dia carinya dari kanan ke kiri. Contoh gambar di atas, WKL 7 sama dengan 25. WKL 7 ada 25, WKL 6. Maka untuk mencari WKL 6 ini, kita hanya perlu untuk mengurangi dari WKL 7 dikurangi waktu kegiatan. Kalau yang WKC tadi ditambah, kalau ini dikurangi. Lanjut ke contoh dalam gambar jaringan kerja yang telah kita buat. Itu ada 30 untuk WKL 10, WKL kegiatan 10-nya itu ada di 30. Kemudian 30 dikurangi waktu kejadian yaitu 1, maka untuk WKL di kegiatan 9 itu adalah 29. Dan seterusnya sampai kegiatan 1. Setelah kita buat diagram jaringan kerja, kita buat lagi tabel waktu kejadian paling lambat ya, WKL. Kurang lebih kayak gini, hampir sama kayak tabel waktu kejadian paling cepat tadi ya WKC, cuman bedanya kalau WKC itu ininya WMC dan WSC, kalau WKL itu di bagian tabelnya itu adalah WML dan WSL. Kemudian setelah itu kita menentukan jalur kritis ya teman-teman, dimana jalur kritis ini yang merupakan garis putus-putus, ini disebut jalur kritis. Mohon maaf ini belum diputus-putus ya yang A, harusnya ini A juga diputus-putus ya. Setelah kita putus-putus, maka didapat jalur kritisnya itu adalah A menuju C, C menuju D, menuju E, kemudian menuju F, menuju H, menuju I, dan menuju J. Lanjut ke tabel jalur kritis. Kita ada WKC, WKL, kemudian jalur kritis itu sama dengan WKC sama dengan WKL. Jadi, yang ditentukan dalam jalur kritis itu apabila WKC dan WKL-nya itu adalah sama hasilnya. Contoh di kejadian nomor 1, 0 sama 0. Kemudian 2, 5 dan 5 itu oke. Nah, untuk nomor 3 WKC-nya 8, WSL-nya 25. Berarti ini bukan jalur kritis. Karena berbeda. Untuk kaliannya karena sama semua jadi disebut jalur kritis. Baik, selanjutnya ada waktu mengambang total.
Jadi kita ke pengertiannya dulu ya. Waktu mengambang total itu atau WMT adalah waktu maksimum yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Istilah dan rumusnya WMT itu WMT kegiatan kemudian sama dengan WSL kegiatan dikurangi WMC kegiatan dikurangi waktu kegiatan. Kita ambil contoh dalam perhitungan di kegiatan 1 dan 2. WMT kegiatan 1 dan 2 sama dengan WSL kegiatan 1 sampai menuju 2 dikurangi WMC kegiatan 1 menuju 2 dikurangi waktu kegiatan. Kita lihat tabel yang udah dibuat oleh kita tadi, WSL dan WMC. Kita lihat WSL itu ada di sini. WSL kegiatan 1 dan menuju 2 ada di kegiatan itu WSL-nya adalah 5. Kemudian kita cari WMC. WMC-nya adalah 0. Maka kita masukkan ke dalam rumus tadi. WSL-nya adalah 5, kemudian dikurangi WMC-nya 0, kemudian dikurangi waktu kegiatan adalah 5, maka sama dengan 0 hari. Selanjutnya ada di waktu kegiatan nomor WMT 2 menuju 3, itu sama kita cari WSL dan WMC-nya dulu. WSL 2 menuju 3 itu 25 ya teman-teman, ini 25 nih. 25 dikurangi WMC adalah 5, kemudian waktu kegiatan adalah 3, maka kita masukkan rumus 25 kurangi 5 kurangi 3 itu sama dengan 17 hari. Selesaikan seperti rumus ini sampai akhir WMT kegiatan 9 menuju 10. Kemudian di terakhir itu ada WMB, waktu mengambang bebas, adalah waktu longgar apabila kegiatan segera dimulai. Ini ada rumusnya, kurang lebih sama untuk rumusnya juga. WMB kegiatan sama dengan WKC kegiatan dikurangi WKC kegiatan. WKC kegiatan selanjutnya dikurangi WKC kegiatan sebelumnya dan dikurangi waktu kegiatan. Contoh tadi kan kita ambilnya di atasnya, di nomor 1 dan 2, 2 dan 3. Kita mulai di contoh di akhir aja. WMB 9 dan 10 sama dengan WKC 10 kurangi WKC 9 dikurangi waktu kegiatan 9 menuju 10. Seperti dijelaskan sebelumnya dalam rumus itu WMB kegiatan 9-10, maka WKC-nya itu atau selanjutnya adalah 10 kan. Jadi ditulis awal sini adalah WKC 10 dikurangi WKC sebelumnya adalah 9. Jadi WKC 9. Kita cari WKC 10 dan WKC 9. Oke, di sini sudah ada ya WKC 10 dan WKC 9. Kemudian untuk waktu tunggu atau waktu kegiatannya itu adalah 1 hari. Maka diperoleh 30 dikurangi 29 dikurangi 1 adalah 0. Selanjutnya ada di kegiatan 8 sampai 9 itu sama ya. Oh, mohon maaf. Oh, ini. Pantasan tadi saya agak pusing ya. Kok sama kayak WMT gitu. Ternyata yang dibuka adalah tadi slide WMT. Jadi selanjutnya ada di WMB kegiatan 8 menuju 9. Nah, itu WKC 9 dikurangi WKC 8 dikurangi waktu kegiatan. Kita cari lagi. WKC 9-nya itu adalah ini ya. WKC 29, WKC 8-nya adalah 28 dengan waktu kegiatannya adalah 1 hari. Maka kita masukkan ke dalam rumus.
29 kurangi 28 kurangi 1 sama dengan 0 hari. Dan lanjutkan sampai selesai. Setelah kita hitung semuanya, kita dapat tabel waktu mengambang atau kita masukkan dalam tabel waktu mengambang. Dalam tabel ini kita bisa lihat itu untuk kode kegiatan 1 menuju 2, kegiatan 5 hari, waktu kegiatan 5 hari, WMC-nya 0, WSL-nya 5, WMT 0, WMB 0. Dan seterusnya ada di 2 menuju 3 dengan kegiatan 3, WMC 5, WSL 5, WMT 17, WMB 0. Ini merupakan kesimpulan dari awal yang telah kita cari dari WMC, WSL, kemudian WMT dan WMB. Sekian presentasi dari atau penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.